Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Nabila Putri. Saya dari Prodi Tadris IPA semester 3. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa sih itu sistem koordinasi. Mulai dari hewan, manusia, serta tumbuhan. Nah, untuk lebih detailnya, apa sih sistem koordinasi itu? Yuk lihat video selanjutnya. Check it out! Kali ini kita akan ke sistem koordinasi dalam pengertiannya. Jadi, sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur kinerja sistem organ dengan baik dan serasi. Nah, sistem koordinasi juga bekerja untuk menerima, mengolah, dan menanggapi rangsangan dari luar tubuh maupun dalam tubuh. Lalu di slide selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf mempunyai 3 fungsi. Yang pertama sebagai reseptor, yaitu mengenali rangsangan dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Lalu yang kedua sebagai penghantar impuls, yaitu yang dilakukan saraf itu sendiri. Lalu ketiga sebagai efektor, yaitu menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan. Salah satu sistem saraf pusat yang paling penting yakni otak. Otak adalah bagian yang sangat penting karena ialah yang mengatur segala kegiatan manusia. Nah, ada 3 bagian nih otak dari otak sendiri, yakni 3. Yang pertama, otak tengah atau mesencephalon. Yang kedua ada otak besar atau cerebrum. Lalu yang ketiga ada otak kecil atau cerebellum. Dan bagian terakhir yakni sumsum lanjutan atau nebula oblongata. Lalu di slide selanjutnya ada 2 sistem saraf tepi, yakni yang pertama sistem saraf tepi sadar yang mengatur aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak. Lalu yang kedua ada saraf otonom, di mana ia mengatur aktivitas yang tidak diatur oleh otak. Contohnya yang pertama ada simpatik dan yang kedua ada parasimpatik. Lalu selanjutnya ada saraf pada hewan. Nah, dalam saraf hewan ada yang namanya sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Dan juga terdapat 6 kelenjar, yakni yang pertama kelenjar hipofisis, lalu yang kedua ada kelenjar hipotalamus, yang ketiga ada kelenjar tiroid, dan yang keempat ada kelenjar paratiroid. Kelima, kelenjar pankreas, dan terakhir kelenjar Gowan. Lalu di slide selanjutnya ada sistem panca indera pada manusia. Jadi sistem panca indera pada manusia meliputi yang pertama adalah indera penglihatan atau mata, yang kedua indera pendengaran telinga, yang ketiga indera pengecap atau lidah, keempat indera pembau atau hidung, yang terakhir ada indera perasa yaitu kulit. Nah, sistem panca indera ini juga terdapat pada hewan loh. Ada 3 hewan yang memiliki panca indera yang unik. Yang pertama adalah ikan. Pada ikan ada yang namanya gurat sisi. Gurat sisi ini berfungsi mengetahui perubahan air. Lalu yang kedua ada katak. Pada katak, indera penglihatan katak yang dilindungi kelopak dan membran yang bisa tembus cahaya. Lalu yang ketiga ada ular. Nah, pada ular, indera penciumannya yang tajam terletak di langit-langit rongga mulut. Nah, ini bisa mencium beberapa jarak untuk mangsa yang akan ia mangsa. Nah, jadi sistem koordinasi ini juga terjadi pada tumbuhan juga loh, teman-teman. Jadi, sistem koordinasi pada tumbuhan adalah sel tunggal, di mana sel tunggal membutuhkan komunikasi dengan lingkungan di luar sel, maupun sesama sel untuk membutuhkan zat-zat kebutuhan hidupnya sekaligus untuk pembuangan sisa-sisa metabolisme. Selanjutnya, jadi komunikasi pada tingkat sel merupakan ikatan antar molekul sinyal dengan reseptornya, menyebabkan terjadinya transduksi sinyal, yaitu perubahan sinyal mekanik atau kimiawi menjadi bentuk lainnya. Tujuannya untuk penguatan pesan molekul sinyal.
Adapun tahap pensinyalan pada koordinasi tumbuhan, ada 3 tahapan. Yang pertama, yakni penerimaan atau reception, yaitu pendeteksi sinyal yang datang dari luar sel. Lalu yang kedua, yakni transduksi, yaitu pengikat molekul sinyal mengubah protein reseptor. Lalu yang ketiga, yakni pensinyalan sel, sinyal yang ditransduksi yang akhirnya memicu respons seluler spesifik. Nah, pada slide terakhir ada 2 macam komunikasi nih pada sel. Di antaranya ialah yang pertama ada komunikasi jarak dekat, yaitu melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel. Lalu yang kedua ada komunikasi jarak jauh, yaitu berlangsung melalui sinyal listrik yang dihantarkan sel saraf. Cukup sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan mengenai sistem koordinasi pada makhluk hidup. Kurang lebihnya mohon maaf atas segalanya, mulai dari kata-kata hingga tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.